Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya masih di channel yang sama, Mama Needs. Masih di dalam topik pembahasan menyusun target. Di video yang lalu, kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan target. Target terdiri dari target jangka pendek dan target jangka panjang. Kemudian kita juga sudah membahas menyusun target dengan menggunakan balance scorecard. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit mengenai apa itu balance scorecard. Balance scorecard, balance yang artinya berimbang, adanya keseimbangan antara target finance dan non-finance. Scorecard artinya sewaktu dapat di-scoring atau diukur. Nah, jadi balance scorecard itu adalah keseimbangan antara target finance dan non-finance yang dapat diukur. Balance scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif finance, customer, internal business, dan human capital. Di sini kita akan bahas satu persatu inti dari 4 perspektif tersebut dan bagaimana gambaran-gambarannya. Yang pertama, perspektif finance. Di dalam perspektif finance, kita bicara tentang hasil keuangan seperti apa yang diharapkan. Profitnya mau berapa, sales revenue-nya berapa, dan lain-lain yang hasilnya akan tertuang di dalam laporan keuangan. Yang kedua, perspektif customer. Bagaimana cara menambah jumlah pelanggan dan menambah jaringan distribusi untuk produk-produk kita. Bicara tentang bagaimana memuaskan pelanggan. Service kepada customer-nya bagaimana? Service after sales-nya gimana? Sedangkan yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Bagaimana kita menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Bicara mengenai SOP perusahaan dan aturan-aturan perusahaan yang dapat menciptakan kualitas produk yang bagus. Yang keempat, perspektif human capital. Bagaimana produktivitas dan kinerja karyawan, serta menaikkan kompetensi SDM, juga kesejahteraan SDM, dan lainnya yang bersangkutan tentang SDM. Itulah balance scorecard. Semuanya harus seimbang, bukan hanya finansial yang harus dikembangkan, walaupun tujuan akhirnya tetap finansial. Setelah menyusun target dengan prinsip balance scorecard dapat dipahami, kita akan membahas mengenai metode yang akan kita gunakan, yaitu metode OKR. Apakah itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Results. OKR ini adalah salah satu metode pengukuran manajemen kerja yang awalnya dilakukan oleh Andy Grove di Intel, perusahaan produsen prosesor komputer terkenal di dunia. Di tahun 1999, OKR kemudian diadaptasi oleh John Deere untuk digunakan oleh tim Google. Sistem OKR membantu Google menjadi perusahaan yang berkembang pesat dari hanya 40 karyawan hingga lebih dari ratusan ribu karyawan saat ini. Sesuai dengan namanya OKR, terdiri dari komponen utama, yaitu objektif, key, dan result. Objektif adalah deskripsi kualitatif dari apa yang ingin dicapai, goals dari target yang akan dicapai. Karena kita menggunakan prinsip balance scorecard, maka kita dapat memasukkan 4 perspektif balance scorecard sebagai objektif dalam OKR, yaitu finansial, customer, internal business, dan human capital. Key adalah kata-kata kunci yang bisa menunjukkan objektif atau goals tercapai. Kita dapat menjadikan Key Performance Indicator atau KPI sebagai key di dalam OKR. Sedangkan result adalah angka hasil. Hasil tersebut terukur dengan pasti yang dituangkan dalam angka-angka atau persentase pencapaian. Nah, sebagai contoh sederhana, kita membuat OKR dengan objektifnya adalah
COD 100% tertagih. Key-nya atau kata kuncinya adalah yang pertama, pengembalian COD dari cabang mitra setiap hari. Yang kedua, meningkatkan proses monitoring dan controlling. Yang ketiga, resultnya adalah tidak ada OTS COD sampai akhir tahun 2023. Itu contoh simpelnya. Mengapa harus pakai OKR? Karena bisa dibilang OKR adalah sebuah cara untuk merumuskan tujuan dan cara mengukur tujuan tersebut. Apakah tujuan atau target tersebut dapat dicapai atau tidak? OKR membuat perusahaan lebih adaptif dengan perubahan, membantu perusahaan berfokus dan berkomitmen pada sasaran yang sama. Serta OKR mendorong setiap karyawan, setiap unit dalam perusahaan untuk terus menguji kemampuan dirinya guna mencapai target result yang telah ditetapkan. Target itu harus SMART, yaitu S-nya spesifik, yang berarti target harus detail dan rinci. Objeknya harus spesifik, harus detail. Kemudian M-nya adalah measurable, yang artinya dapat diukur. Dalam OKR, di result harus ada angka pencapaian yang berbentuk angka atau persentase. Kemudian A-nya adalah achievable, dapat dicapai. Target jangan terlalu tinggi, karena jika target yang terlalu tinggi bisa membuat target tersebut tidak mungkin tercapai. Kemudian R-nya adalah reliable atau sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Artinya dalam menyusun target kita juga harus melihat kondisi ekonomi, kondisi politik, serta kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi kita dalam mencapai target. Kemudian timeline. T-nya adalah timeline. Ada target waktu yang ditetapkan sebagai batas pencapaian. Sebagai contoh menyusun target di JNE Medan dengan balance scorecard dan metode OKR. Di sini kita melihat dari 4 perspektif balance scorecard sebagai objektif dalam OKR-nya dan 11 hal yang menjadi key performance-nya. Nah, KPI KCU Medan atau Key Performance Indikator di KCU Medan itu ada 11 hal tersebut kita masukkan ke dalam atau kita golongkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif finansial, yang kedua perspektifnya customer, yang ketiga internal bisnis, dan yang keempat perspektifnya human capital. Nah, KPI-nya kalau di finance itu ada 3. Yang pertama sales revenue, yang kedua profitabilitas, yang ketiga adalah account receivable. Sedangkan pada customer yang pertama adalah penambahan jumlah pelanggan, yang kedua membangun network. Sedangkan di internal bisnis ada POD inbound, kemudian manifest dan transport outbound, kemudian ada closing ticket, digitalisasi proses bisnis, dan corporate branding. Sedangkan di human capital ada human capital performance. Nah, KPI ini nanti akan kita masukkan ke dalam metode OKR. Sebagai contoh, mari kita menyusun target di JNE dengan balance scorecard dan metode OKR. Di sini kita gunakan 4 perspektif balance scorecard sebagai objektif dalam OKR-nya, yaitu finance, customer, internal business, dan human capital. Di JNE Medan sendiri ada 11 KPI yang dapat kita kelompokkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard tersebut. Dan KPI ini dapat kita gunakan sebagai key di dalam tabel OKR. Nah, setelah KPI tersebut kita masukkan ke dalam tabel OKR,
maka kita akan melihat resultnya. Di finance sendiri itu resultnya ada berupa angka. Misalnya di sales revenue-nya kita mau penjualan dalam 1 tahun itu 11 miliar. Kemudian profitabilitasnya kita mau 10% dari laba sebelum pajak. Kemudian account receivable-nya kita mau 99% seluruh uang hasil penjualan tersebut terkolek. Itu resultnya. Setelah itu kita masuk ke customer. Nah, di customer kita mau menambah jumlah pelanggan. Di sini kita lihat ada 5 segmen pasar yang akan kita prospek untuk tahun depan. Kemudian dalam network atau jaringan kita akan membangun jaringan kantor cabang atau mitra yang berada di kabupaten dan kecamatan sebanyak 50 kantor cabang atau mitra yang akan kita bangun di tahun depan. Kemudian dalam internal bisnisnya kita mau POD inbound, manifest transport outbound, itu semua barang yang masuk atau barang yang keluar dari Medan terkirim seluruhnya 100%. Kemudian untuk closing ticket atau after sales-nya itu seluruhnya customer-nya dilayani seluruhnya, tidak ada customer yang tidak terlayani komplainnya atau klaimnya. Itu targetnya kita buat 100%. Kemudian digitalisasi proses bisnis. Kita mau untuk tahun depan ada 90% jaringan online di kabupaten dan juga di kecamatan untuk kantor cabang mitra. Kemudian untuk corporate brandingnya kita mau melakukan beberapa survei untuk mengetahui berapa persen masyarakat yang mengenal JNE. Nah, sedangkan untuk human capitalnya sendiri, kita tentukan target untuk membentuk SDM yang berkualitas dari sekian banyak karyawan. Misalnya kita menginginkan tahun depan hampir 50% karyawan memiliki dan menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan passionnya. Karena karyawan itu adalah aset perusahaan yang harus dijaga. Nah, mungkin seperti ini dulu cara menyusun balance scorecard dengan menggunakan OKR. Teman-teman bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.